الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kepada kita, yang telah memberikan kesehatan, kesempatan dan lain sebagainya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk mengkaji kalamullah, mengkaji firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalamullah ini, Al-Quran ini adalah salah satu yang nanti akan menjadi syafaat, ya, sahiban li ashabihi, memberi syafaat bagi temannya, yaitu orang yang mengkaji Al-Quran. Kita sudah sampai surah An-Nisa juz ke-5 ayat ke-44. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillu as-sabil wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi nasira. Alam tara, apakah kamu tidak melihat, ilal ladzina utu nasiban minal kitab, ilal ladzina, kepada orang-orang, utu nasiban, yang diberikan bagian, hadzon maksudnya adalah pembagian, minal kitabi, dari kitab, wahum al yahud, yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi. Apakah kamu tidak melihat mereka, yang mereka ini sudah diberikan kitab. Yashtaruna ad-dalalata, mereka membeli kesesatan. Bil huda, ya, dibayar dengan apa? Dengan petunjuk. Ngambil kesesatan, bayarnya pakai petunjuk. Mereka punya petunjuk nih, kitab Taurat. Tapi Tauratnya dijual, dia beli yang sesat itu. Wa yuriduna an tadillus sabil, wa yuriduna, dan mereka ingin an tadillu as-sabila, kamu tersesat jalannya. Tukhti'ut tariqa, kamu salah jalan. Al-haqqa, jalan yang benar. Litakunu mislahum, supaya kamu menjadi seperti mereka. Jadi sesat menyesatkan. Kan ada orang yang cuma sesat tok, kesasar. Ini enggak, dia sudah kesasar tapi menyesatkan orang juga, membuat orang kesasar juga. Jadi kelakuannya orang ya Yahudi. Wallahu a'lamu bi'a'daikum, Allah itu lebih mengetahui bi'a'daikum, dengan apa? Musuh-musuh kalian semuanya. Minkum, ya, musuh-musuh dari kalian. Fayukhbirukum bihim, maka kemudian Allah memberikan kabar kepada kalian. Kalian itu kasih tahu sama Allah dengan musuh-musuh itu. Litajtanibuhum, agar kalian menjauhi mereka, agar kalian menjauhi perilaku orang Yahudi yang ingin menyesatkan kalian. Wa kafa billahi waliyya, wa kafa, dan cukuplah, billahi, Allah itu, waliyan, sebagai penjaga. Hafizan, maksudnya adalah penjaga. Al-hafid lakum, bagi kalian semua. Minhum, ya, menjaga, Allah menjaga kalian dari mana? Dari apa? Dari mereka semua. Wa kafa billahi nasira, dan cukuplah Allah itu sebagai penolong.
Maksudnya penolong di sini itu apa? Mani'alakum, mani'an lakum. Mani' pencegah, yang mencegah. Lakum mencegah kalian min kaidihim, dari tipu daya mereka. Jadi mereka bermainnya tipu daya, menipu. Minalladzina hadu, termasuk orang-orang Yahudi yang kafir maksudnya ini. Itu adalah kaum yuharrifuna, yang mentahrif. Apa mentahrif? Merubah. Yughayyiruna, yang merubah, mengganti. Mengganti apa? Al-kalimah, kalimat-kalimat. Ya. Jadi Quran itu kalamullah, kalimat-kalimatnya Allah, kalamnya Allah, wahyunya Allah. Nah, termasuk orang Yahudi yang kafir itu adalah yuharrifunal kalimah, yang mengganti kalimat-kalimat. Allazi anzalallahu fit Taurati, yang mana kalimat yang mana? Allazi anzalallahu fit Taurat, yang Allah turunkan ke dalam Taurat. Yang dirubah itu apa? Min na'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah tentang sifat-sifatnya Nabi Muhammad. Ya, sering dijelaskan sebenarnya di Taurat itu sudah dijelaskan tentang ciri-ciri atau sifat-sifat Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, tapi sama mereka dirubah an mawadi'ihi, dari tempat-tempatnya, allati wudi'a alaihi, yang mana telah diletakkan di atas ayat tersebut. Wa yaquluna, dan mereka berkata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, idza amarahum bi syai', ketika Nabi Muhammad memerintahkan kepada mereka, mereka mengatakan apa? Sami'na wa asaina, kami mendengar qaulaka, ucapanmu wahai Nabi Muhammad, wa asaina, tapi kami maksiat, amaraka, ya kami tidak lakukan perintahmu. Jadi begitu. Jadi yang tadi tentang orang Yahudi yang merubah kalamullah, Taurat. Dan ini coba sampean kaji nih nanti suatu saat. Ini perspektif orang Islam ya. Ya tapi memang perspektif sejarah, semua orang tahu. Kalau itu kan ada istilah, kalau dalam istilah saudara kita yang dari ahli kitab Nasrani dalam hal ini, itu kan ada namanya Septuaginta. Itu bahasa Latin. Apa Septuaginta ini? Septuaginta itu artinya 70. Maksudnya apa? Sekitar 70 orang. Ya, konon 72. Ulama-ulamanya Yahudi yang disuruh untuk menulis Septuaginta niku. Nah, jadi orang Yahudi kan di mana-mana itu Pak. Enten daerah Syam, Palestina dan sebagainya, termasuk di Mesir. Dulu Mesir ini dikuasai sama Yunani. Nah, Yunani itu kebudayaannya itu namanya Helenisme. Helenisme ini kan berarti yang percaya dewa-dewa nih loh. Dewa apa? Yang nonton Hercules nih kalau kita nonton Hercules, enten dewa polali aku jadi semacam-macam ya dewanya. Pokoknya dewa-dewa Yunani itu Helenisme, kepercayaan Helenisme. Dulu Mesir ini kan juga banyak orang Yahudinya. Diminta sama penguasa Mesir pada saat itu supaya ya orang-orang Yahudi ini 70 orang ini menerjemahkan kitab mereka. Ada 4 kalau salah itu, Tanah atau apa itu kitabnya mereka, diterjemahkan ke bahasa Yunani. Nah, itu pertama kali. Jadi dari bahasa asalnya
diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Ya namanya menerjemah Pak, itu pasti terpengaruh dengan budaya. Ya sama, tafsir itu juga terpengaruh, pasti dipengaruhi sama budaya atau horizon pemahamannya yang mufassir ini. Contoh nih, ini sedikit nih misalkan kan enten ayat atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah itu kalau ulil amri kan kita sering menerjemahkan apa? Pemerintah gitu kan. Taatilah pemerintah. Tapi kalau Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani enggak mau menerjemahkan atau menafsirkan pemerintah. Itu maksudnya adalah ulama. Kenapa? Karena waktu itu Syekh Nawawi, Indonesia nih Banten. Ya. Ini Indonesia kan masih dikuasai Belanda. Artinya pemerintah itu ya Belanda. Nah kalau diartikan taatlah kepada ulil amri, berarti disuruh taat kepada Belanda. Nah, akhirnya terpengaruh dengan kondisi ya Indonesia pada saat itu, maka ketika beliau menafsirkan Quran, ya tidak diartikan pemerintah, tapi diartikan apa? Ulama. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada para ulama. Nah, gitu. Nah, ulama yang lain juga demikian. Misalkan Imam Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari ini kan Mu'tazilah. Gak seperti kita. Terutama dalam pemahaman Mu'tazilah itu kan Al-Qur'an ini adalah makhluk. Kalau kita kan enggak, Quran ini ya qadim bukan makhluk. Syekh Zamakhsyari ketika menulis tafsir Zamakhsyari dalam muqaddimahnya itu tulis apa? Alhamdulillahilladzi khalaqal Qur'an. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan Al-Qur'an. Kenapa kok dia ngomong khalaqal Qur'an? Ya karena dia Mu'tazilah, terpengaruh dengan mazhabnya. Jadi pasti terpengaruh. Nah, ini orang-orang Yahudi di Mesir pada saat itu, ini sekitar tahun 3 sebelum Masehi, Pak. Sekitar itulah pokoknya ya, awal-awal. Jadi pendeta-pendeta Yahudi, ulama-ulamanya Yahudi ini diminta sama penguasa Mesir pada saat itu untuk menerjemahkan. Ya, menerjemahkan Taurat ke bahasa Yunani. Ya tentu terpengaruh dengan budaya mereka. Terpengaruh dengan budaya Helenisme karena saat itu Mesir kan dikuasai di bawah Yunani, masih kenceng lah Yunani. Sama Turki itu juga pernah budayanya masih budaya Yunani. Namanya sejarah ya. Nah, maka ketika menerjemahkan ini yaitu rawan dirubah. Nah, maka hasilnya itu dinamakan Septuaginta. Artinya 72. Kenapa kok 72? Karena orang Yahudi itu Bani Israel itu kan ada 12 suku. Jadi sama penguasa Mesir pada saat itu diambil dari satu suku dua ulama disuruh nulis. 12 kali 2 kan berapa? 72. Nah, itulah nanti yang penerjemahan Septuaginta bahasa Yunani ini yang menjadi istilahnya sumber utama. Padahal itu bukan bahasa aslinya, sumber utama. Dari bahasa Yunani nanti diterjemahkan berbagai bahasa. Nah, sejak awal inilah banyak perubahan. Nah, jadi mereka mengatakan kepada Nabi ketika diperintahkan oleh Kanjeng Nabi, sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami enggak lakukan. Asaina itu tidak kami lakukan. Kalau kita sami'na wa ata'na.
Kami dengar dan kami taati. Mereka enggak ngejek ini maksudnya nggih. Sami'na wa asaina. Sami'na qaulaka wa asaina amraka. Ucapanmu kami dengar, tapi perintahmu enggak kami laksanakan. Wasma, mereka juga mengatakan isma, dengarkan. Ghaira musma'in, tanpa didengar. Halun maksudnya ini menjadi hal bimakna doa aila sami'ta. Maknanya adalah doa semoga kamu enggak dengar. Wa yaquluna lahu, dan mereka orang-orang Yahudi yang kafir ini ya juga mengatakan kepada Kanjeng Nabi, ra'ina layyan bi alsanatihim wa ta'nan fid din. Mereka mengatakan ra'ina, lihatlah kami. Tapi ucapan ini itu sebenarnya untuk ngejek. Wa qad naha an khitabihi biha. Dan ya, Kanjeng Nabi waqad naha, dan sungguh telah dilarang an khitabihi ya, istilahnya memanggil Kanjeng Nabi ya, dengan ucapan tadi ini ra'ina. Wahia, maksud ra'ina itu adalah kalimatu sabbin bilughatihim. Itu adalah kalimat ejekan bagi dengan bahasa mereka. Itu kalimat ngejek aslinya. Sama seperti dulu kalau orang muslim kan assalamualaikum. Kalau orang Yahudi apa? Salam Salam alaikum. Salam alaikum ya, assalamualaikum. Kalau orang Nasrani shalom gitu kan. Itu akar katanya sama semua. Semoga kamu selamat. Shalom. Nah, orang Yahudi apa? Salam alaikum. Kalau kita assalamualaikum. Nah, niki orang Yahudi zamannya Kanjeng Nabi itu ngejek diganti assalamualaikum. Assamu. Apa assamu? Celaka kamu gitu loh. Semoga kamu celaka, assamu. Itu dijawab sama Kanjeng Nabi, waalaikum. Nah, ya kamu juga mudah-mudahan gitu. Nah, itu ra'ina ini kok sini kalimat ejekan. Nah, mereka mengucapkan itu layyan, ya, mengganti tahrifan, ya, tahrif mengganti bi alsanitihim, dengan lisannya mereka, wa ta'nan, dan ngejek, qadha tegese ngejek, fid dini al-Islam, dalam agama Islam. Ucapan semacam itu sebenarnya mereka ngejek Kanjeng Nabi, sudah merubah ya kalamullah, kemudian juga mengejek. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na, dan sungguh seandainya mereka mengatakan sami'na wa ata'na badala wa asaina, sebagai ganti dari kalimat asaina. Seandainya mereka mengatakan kami dengar dan kami taat, dan juga mengganti kata apa? Wasma' wanzurna. Wasma' dengarkan, faqat. Tok, faqat itu saja. Wanzurna, dan lihatlah kami. Lafaz unzurna. Unzur ilaina, maksudnya unzur ilaina, lihatlah kepada kami. Badala ra'ina, sebagai ganti kalimat ra'ina tadi niku, lakana khairal lahum. Seandainya mereka ngomong gitu aja, nah, sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Atau mereka mengatakan isma' wanzurna, bukan isna' wa ra'ina. Nah, lakana khairal lahum, maka hal itu lebih baik bagi mereka, mimma qaluhu, daripada apa yang telah mereka ucapkan. Wa aqwam, dan lebih adil, a'dala minhu, ya, lebih adil bagi mereka. Walakin, tetapi Allah la'anahumullah, Allah melaknat mereka, orang Yahudi yang kafir tadi niku. Ya, orang Yahudi yang zamannya Nabi niki. Kalau yang sebelum zamannya Nabi ada yang ngurus. Ab'adahum, maksudnya laknat itu apa? Ab'adahum an rahmatihi, Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya.
Melaknat mereka dengan apa? Bikufrihim. Nah, sebab kekufuran mereka. Fala yu'minuna illa qalila. Maka mereka tidak beriman, orang-orang Yahudi tersebut, illa qalila, kecuali cuma sedikit. Di zamannya Nabi, orang Yahudi ya ada yang menjadi mukmin, ada yang menerima Islam, cuma sedikit. Minhum, di antara mereka adalah Ka'abdillah bin Salam wa ashabihi. Contohnya adalah Abdullah bin Salam. Ini orang Yahudi, ya, tapi masuk Islam. Wa ashabihi, dan teman-temannya Abdullah bin Salam. Ulamanya Yahudi nih di Madinah. Pendeta Yahudi, pinter soal Alkitab. Maka ketika zamannya Nabi Muhammad, Abdullah bin Salam itu begitu menerima Islam, orang Yahudi ini goncang. Ya, goncang. Ulamanya mereka termasuk orang pinter di antara mereka. Lah kok mlebu Islam gitu. Ya ayyuhalladzina utul kitab, he orang-orang yang diberikan kitab. Berarti disebut ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka dikasih kitab. Aminu, berimanlah kalian, bima nazzalna, berimanlah terhadap atau kepada apa yang telah kami turunkan, minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Itu Al-Qur'an. Boyo kamu imani, wahai ahli kitab, orang-orang yang dulu pernah saya kasih kitab, orang Yahudi dan Nasrani, berimanlah terhadap Al-Qur'an. Musaddiqan lima ma'akum, Quran itu sebagai musaddiq, sebagai pembenaran, lima ma'akum, terhadap apa yang telah ada pada kalian, minat Taurat, dari Taurat. Quran ini membenarkan Taurat yang ada pada kalian. Min qabli an natmisa wujuhan, sebelum kami menghapus atau meleburkan wujuhan, wajah-wajah, namhu, menghapus ma fiha minal ain wal anfus wal anfi wal hajib, menghapus mata, hidung dan alis. Ancamannya Allah nih ya, boyo kamu iman terhadap Al-Quran, sebelum wajahmu itu saya hapus semua. Fanaruddaha ada adbariha, kami balik ke belakang. Jadi alis, mata, semuanya ini nanti di ke belakang jadi rata. Fanaj'alaha kal akfa lauhan, maka kami akan menjadikan wajah tersebut apa? Kal akfa lauhan wahidan, menjadi satu papan lurus wajahnya nih. Saya balik. Au nal'anahum, atau kami laknat mereka. Namsakhahum qiradatan, kami jadikan mereka monyet. Kama la'anna, sebagaimana kami telah melaknat, masakhna, kami jadikan ashabas sabti. Ya pengertian ini, ashabas sabti, sahibus sabt, sahib hari Sabtu. Maksudnya gimana? Yahudi ini kan ada hari Sabat itu kan, Sabat hari ke-7 ya. Sabat itu hari keberapa? Sabtu. Itu kan dilarang macam-macam, Pak. Dilarang hari Sabat itu, dilarang mancing. Dulu pernah kita bahas nih. Dilarang kerja, macam-macam. Dari jam berapa ke jam berapa, ini kan mereka dilarang sampai sekarang. Nah, dulu ada yang melanggar, gak ngurus mereka, tetap aja dilakukan. Akhirnya dikutuk menjadi monyet. Nah, mereka ini disebut dengan ashabas sabti atau sahibus sabt. Minhum. Nah, jadi diancam Allah Ta'ala, boyo kamu iman kepada Al-Quran sebelum wajahmu tak hapus, atau kamu saya laknat menjadi monyet lagi seperti ashabus sabt. Itu loh. Minhum, saking kafiri orang Yahudi.
Wa kana amrullah, dan adalah hukumnya Allah, qada'unya Allah itu maf'ula, itu terjadi, pasti terjadi. Walamma nazalat, dan ketika ayat ini turun, aslama Abdullah bin Salam. Ayat ini turun, akhirnya Abdullah bin Salam yang tadi ini pendeta Yahudi masuk agama Islam karena khawatir dengan ancaman tersebut, karena dia ngerti asli bener kok. Faqila kana wa'idan bisyartin, maka dikatakan hal tersebut adalah ancaman dengan syarat. Ya, falamma aslam ba'duhum rufi'a, maka ketika sebagian dari mereka orang-orang Yahudi ini menerima Islam, rufi'a, maka ancaman tersebut dihapuskan. Tadinya diancam tuh, gak ada yang iman, ya, tak puter wajahmu itu menjadi rata, atau kamu saya laknat nanti menjadi monyet seperti ashabus sabt. Wakila, dan ada juga yang mengatakan yakunu tomsun wa maskhun qabla qiyamis saah. Ini maksudnya adalah ditukar wajahnya tadi niku, atau diubah menjadi monyet tadi itu qabla qiyamis saah, sebelum nanti kiamat terjadi. Jadi ada yang mengatakan itu pada zamannya Nabi memang diancam kayak gitu. Ada maksudnya, ada juga yang menjelaskan ini maksudnya nanti sebelum kiamat, ya, tak jadikan monyet kamu nanti, tak sabdo jadi monyet. Innallaha yaghfiru ay yushraka bihi, innallaha la yaghfir, sungguh Allah itu tidak mengampuni siapa? Ay yushrika, yang syirik, ay al-isyrak, maksudnya adalah syirik, bihi, kepada Allah. Allah itu tidak mengampuni syirik. Wa yaghfir ma duna dzalika, tapi Allah itu mengampuni dosa selain syirik tersebut. Maduna, ya, selain atau siwa selain dzalika, syirik tersebut, minadz dzunub, di antara dosa. Dosa itu macam-macam, ada banyak. Kalau syirik tidak diampuni oleh Allah. Selain syirik diampuni oleh Allah. Tapi ada terusan ayat, liman yasha, ya, bagi orang yang Allah kehendaki, al-maghfirata lahu, ampunan bagi dia. Jadi kalau Allah berkehendak ya dimaafkan. Kalau enggak berkehendak, Allah gak menghendaki, ya gak dimaafkan. Allah itu punya punya kehendak, iradah. Kalau Allah berkehendak memberikan dia maaf, maka bi ayyudkhilahul jannah bila adab, maka orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah ke surga bila adab, tanpa melalui siksaan. Wa man syaa'a 'adzabahu, dan siapa syaa yang Allah berkehendak, adzabahu, untuk menyiksanya, minal mu'minin, dari kalangan orang mukmin, bidzunubihi, dengan dosa-dosanya, summa yudkhiluhul jannah, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Jadi orang mukmin pun kalau Allah itu, ya, menghendaki orang mukmin tersebut ada dosanya, disiksa. Tapi nanti yudkhiluhul jannah, akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, kita ini sudah punya tiketnya, karena sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi konsep keselamatan bagi kita sama saudara-saudara kita di Nasrani itu berbeda. Konsep keselamatan. Wa may yusyrik, dan barang siapa yang syirik menduakan Allah, ya. Wa may yusyrik billahi, dan siapa yang syirik kepada Allah,
faqad iftara isman 'azima, faqad iftara, maka sungguh dia telah melakukan isman, dosa, dzanban tegese dosa, 'aziman yang besar, yang agung, kabiron yang besar, gede. Siapa orang yang syirik, orang itu betul-betul melakukan dosa yang sangat amat besar sekali. Lawan dari syirik napa? Tauhid, mengesahkan Allah. Nah, kita niki sudah punya tiket. Jadi dijaga, dibawa sampai kita mati. Karena memang ajarannya para nabi sejak zaman Nabi Adam ya sampai Nabi Muhammad ya tentang tauhid yang paling inti. Nah, Nabi Ibrahim mengajarkan itu. Nabi Musa, Nabi Isa, macam itu. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna, apakah kamu tidak melihat orang-orang yang mensucikan anfusahum, diri mereka sendiri. Wahum, dan mereka al-yahud, adalah konteks ayat ini adalah orang-orang Yahudi. Haitsu qalu, sehingga mereka mengatakan nahnu abnaullah, kami ini anak-anaknya Allah, wa ahibbauhu, dan kami ini adalah kekasihnya Allah. Ai laisal amru bitazkiyatihim anfusahum, perkara tersebut itu bukan dalam rangka mensucikan diri mereka. Jadi mereka ini mensucikan diri mereka, mengaku sebagai aku ini anak Tuhan, aku ini adalah kekasih Tuhan. Seolah-olah dengan ngomong kayak gitu nanti ini menjadi bersih. Bal Allahu yuzakki may yasha, sing bener itu Allah yuzakki, yang mensucikan, yutahhiru, yang mensucikan, man yasha, orang yang Allah kehendaki, bil iman, dengan keimanan. Ya. Pengakuan kamu sebagai anak Tuhan, pengakuanmu sebagai kamu ini adalah kekasih Allah, itu tidak menjadikan sebab dirimu suci. Yang menjadikan kamu suci, yang menjadikan kamu bersih, itu adalah kalau Allah mensucikanmu. Mensucikanmu pakai apa? Pakai iman. Nah, itu baru kamu. Jangan mengklaim diri aku ini adalah anak-anak Tuhan. Wala yuzlamuna, dan tidak dizalimi. Yungqasuna min a'malihim, atau maksudnya adalah dikurangi dari amal-amal mereka, fatila qadra kisratin nawah. Fatil itu adalah istilah untuk apa, menyebutkan fatilah, fatil. Jadi gini, nanti sampai beli kurma nanti ya. Kurma itu Pak, kalau sampai makan kan ada bijinya. Di biji ini ada 3 bagian yang disebut dalam Al-Quran. Fatil, kemudian nakir, kemudian kitmir. Ini fatil. Apa fatil itu? Bijinya kurma sampai ambil itu kan kayak ada membelahnya sedikit. Itu ada benang, kayak benang sedikit. Sampai ingat-ingat, ada nggak kayak benang? Kurma itu, bijinya. Jadi bijinya bukan kurmanya nggih. Bijinya kurma itu kayak ada benang sedikit. Nah, itu namanya fatil. Kalau nakir, bijinya kurma itu ada kayak kulit tipis banget. Itu namanya nakir. Kan juga dalam Al-Quran. Ada namanya kitmir. Terbalik nggih. Kitmir itu yang tadi nih, kulit tipis, kulit yang melapisi biji kurma. Kalau nakir, apa nakir? Sampai lihat bijinya kurma itu nanti di satu bagian ada kayak titik kecil, mesti ono itu. Hitam kemudian ada putih-putihnya, itu titik. Sebab Al-Quran sampai detail menceritakan kayak gitu itu. Untuk apa? La yuzlimuna fatila.
sekecil benang yang ada di kurma pun kamu tidak akan dizalimi, kayak gitu. Untuk menjelaskan saking kecilnya kayak gitu. Tidak sedikit pun Allah akan menzalimi. Nah, amal yang telah kalian lakukan akan dikasih sesuai ganjarannya, tidak akan dikurangi. Ini maksudnya. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Unzur, lihatlah, muta'ajjiban, ini sebagai bentuk apa? Bukan kagum, heran. Takjub itu bisa makna heran. Tontonan dah. Nah, itu maksudnya kan unzur. Lihatlah, itu kadang heran, wong kok kelakuan iki koyo ngono. Nah, itu. Ini namanya unzur muta'ajjiban. Lihatlah sebagai bentuk heran. Kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Bagaimana mereka melakukan atas nama Allah al-kadziba, dusta, kebohongan. Kok mereka wani gitu berbohong atas nama Allah. Bidzalika, dengan perbuatan tersebut. Wa kafa bihi isman mubina. Wa kafa, dan cukuplah ya bihi, bagi orang tersebut apa? Isman, dosa mubinan yang jelas, bayinan maksudnya jelas. Ya, aku ini adalah anak Tuhan, kok wani gitu loh. Kok wani mengatasnamakan hal itu, padahal itu adalah dosa yang sangat amat jelas. Aku ini adalah kekasih Tuhan, aku ini adalah pilihan itu Tuhan. Nah, mereka ngomong kayak gini seolah-olah mereka bersih, suci dari dosa. Padahal yang dimaksud suci itu adalah kalau kamu disucikan Allah, pakai iman. Nah, itu baru. Nah, tazkiyatun nafas itu maksudnya. Bukan pengakuan. Wa nazala fi Ka'b bin al-Ashraf. Ayat berikut ini turun asbabun nuzul berarti ya. Tentang Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ini juga termasuk penggedene orang Yahudi di Mekah pada zamannya Nabi. Wa nahwihi min ulama'il Yahud, atau orang-orang seperti Ka'ab bin Ashraf min ulama'il Yahud, dari ulamanya kalangannya Yahudi. Pinter berarti. Lamma qadimu Makkah, ketika mereka datang ke kota Mekah, wa syahadu, dan mereka menyaksikan qatla Badrin, peperangan Badar, perang Badar. Wa harradu al musyrikina, mereka memanas-manasi, menggoreng, memprovokasi orang-orang musyrik alal akhdi bitharihim, ya, untuk mengambil apa? Senjata mereka. Wa muharabati an-nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memerangi kanjeng Nabi. Jadi ada orang pentingnya, orang Yahudi di Mekah, Ka'ab bin Ashraf dan teman-temannya. Ini ketika perang Badar terjadi, orang Quraisy ini, orang-orang kafir kan kalah. Datang Ka'ab bin Ashraf ini memprovokasi, goreng, supaya orang-orang kafir ini, orang-orang musyrik ini makin marah. Gitu loh. Maka turunlah ayat ini. Ayatnya gimana? Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Apakah kamu tidak melihat orang utu nasiban minal kitab, yang sudah diberikan bagian dari kitab? Maksudnya Yahudi tadi nggih. Ka'ab bin Ashraf dan konco-konco nih. Tapi mereka yu'minuna bil jibti wat taghut. Tapi mereka iman, Yahudi kok iman terhadap apa? Bil jibti wat taghut, terhadap jibt dan taghut. Nah, ini nama berhalanya orang kafir Quraisy. Nah, orang Yahudi kok percaya berhala itu. Kalau orang Yahudi sekarang kan tetap enggak ya tetap tauhid. Orang Yahudi ini, makanya
sampean bisa cek nih searching orang Yahudi ini Pak dalam fikihnya mereka, syariatnya mereka kalau tidak ketemu sinagog niku, masjidnya mereka fikihnya boleh beribadah di masjidnya orang Islam. Boleh mereka. Dan itu ada memang. Jadi mereka masuk ke masjid untuk ibadah. Mereka mengakui Tuhannya itu sama kita. Tapi mereka tidak boleh masuk ke ke gereja. Kenapa? Karena bagi akidahnya mereka, terutama yang Katolik nih, karena kan ada patungnya. Kalau saya baca fikihnya mereka nih, fikihnya ya. Kalau Protestan ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Karena gereja zaman sekarang kan kadang ada yang nggak ada salibnya. Atau yang Yahudi yang yang liberal lah ya. Jadi Yahudi macam-macam, ono sing yang ketat juga dalam beragama, yang pakai cadar kan juga ada, Pak. Bahkan yang ketat itu ya dalam hal penyembelihan itu lebih ketat daripada fikihnya orang Islam nih. Nah, gitu. Dari makanya gitu loh, orang Yahudi kok iman terhadap jibet dan tauhid gitu loh, ya apa toh gitu loh. Jadi ini gue fikihnya orang Yahudi itu boleh sholat di masjid. Tapi kalau ke gereja tidak boleh. Karena menganggap, ini anggapannya mereka, dianggap berhala. Walaupun orang Nasrani enggak, itu bukan berhala bagi orang Nasrani. Kalau di masjid mereka boleh. Nah, sinagog itu di Indonesia cuma ada satu saat ini loh, di Manado. Dulu ada 2 di Surabaya juga. Nah, ayat ini turun. Kamu gak lihat itu orang yang sudah dikasih kitab, yu'minuna bil jibti wat tauhid, kok iso iman terhadap berhala yang namanya jibet dan tauhid. Ya, sonaman li Quraisyin. Ini sonamani, 2 berhala li Quraisyin, orang-orang Quraisy. Wa yaquluna lil ladzina kafaru, dan mereka Yahudi yang tadi niki kanca-kancane Ka'ab bin Ashraf tadi itu mereka mengatakan lil ladzina kafaru, kepada orang yang kafir, di antaranya adalah Abi Sufyan wa ashabihi, Abu Sufyan dan sahabat. Ini Abu Sufyan belum muslim saat itu. Nah, Abu Sufyan ini kan muslimnya setelah Fathu Mekah. Nah, jadi Ka'ab bin Ashraf ini datang memprovokasi orang-orang musyrik di Mekah yang dipimpin Abu Sufyan pada saat itu. Hina qalu, sampai-sampai mereka memprovokasi itu, mereka mengatakan apa? Hina qalu lahum, Ka'ab bin Ashraf ini mengatakan kepada orang-orang musyrik, nahnu, qalu lahum, orang musyrik berkata kepada orang-orang Yahudi tadi itu, tanya, anahnu ahda sabila wa nahnu ulatil bait naskil hajj wa nuqrid dhaif wa nafukkul ani wa naf'alu am Muhammad wa qad khalafa dina abaihi wa qata'ar rahim wa faraqal haram. Mana yang lebih mulia? Nah, sampai orang-orang musyrik ngomong kayak gitu. Sing bener sing di mana yang lebih bener, saya atau Nabi Muhammad itu? Kami ini orang-orang Quraisy ya, yang menguasai Baitullah, naskil hajj, kami yang memberikan minuman kepada orang-orang haji. Jadi haji itu Pak, itu maksudnya tawaf dan sebagainya, itu sebelum perintah haji turun itu mereka juga sudah tawaf. Cuma orang-orang kafir dulu tawaf itu dalam dijelaskan dalam sejarah dengan kondisi terlanjang. Kan banyak berhala-berhala. Mereka memuteri itu juga dinamakan haji. Wa nuqrid dhaif, melayani para tamu yang datang. Wa nafukkul ani, kami menolong orang-orang yang membutuhkan. Am Muhammad, atau Nabi Muhammad itu. Muhammad itu waqad khalafa dina abaihi, telah menyimpang dari agamanya bapak-bapaknya. Orang-orang Quraisy kan menyembah berhala. Ya walaupun kalau keturunannya Nabi silsilahnya Nabi Muhammad juga orang nak menyembah berhala suci. Wa qata'ar rahim. Sini Muhammad itu memutuskan tali silaturahmi
Ini tuduhannya orang-orang Quraisy nih ya. Wa faraqal haram, pisah dari tanah haram. Dia mengatakan kayak gitu. Haulai, ya, mereka itu ay antum, kalian semua hai orang Quraisy, ahda minal ladzina amanu sabila. Itu lebih mendapatkan petunjuk minal ladzina amanu daripada orang-orang yang beriman tadi. Sabila, jalannya. Jalan kalian, orang-orang Quraisy, katanya orang Yahudi, orang-orang musyrik, ini lebih lurus dibanding jalannya orang-orang yang sudah beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, makanya disindir sama Allah Ta'ala, kok iso iku Yahudi ngomong kayak ngono. Padahal mereka menyembah apa Nabi Muhammad. Ini sama seperti sekarang nih, kemarin perang Iran Amerika nih. Ya mirip-mirip lah. Coba Benjamin Netanyahu nih kan datang memprovokasi Trump Amerika kan, panas-panasi untuk nyerang. Ya kan mirip-mirip seperti itu kan, diprovokasi, digoreng, awak mikir jos, top, penjaga kedamaian, kan sama-sama kan. Sedangkan orang-orang Iran itu yang mau menghancurkan bumi ini sama mirip-mirip, sejarah itu ya terulang, kelakuannya kayak ngono iku. Nah, maka kalimat tanya ini itu adalah takjub, heran, kok iso itu. Kamu mengatakan semacam itu. Ulaika alladzi la'anahumullah, mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat sama Allah. Wa may yal'anallah wa may yal'anahullah. Dan siapa yang Allah melaknat dia, falan tajida lahu nasira, maka kamu akan menemukan dia tidak akan punya penolong. Maksudnya apa? Mani'an min adzabihi, yaitu orang yang tidak akan mempunyai yang bisa menahan dari siksanya Allah. Yang kayak gitu itu kamu nanti akan lihat mereka tidak akan ada yang bisa menolong. Am lahum nasibum minal mulki, am atau kalimat atau di sini diartikan bal'a. Sebaliknya itu. Lahum nasibum minal mulki. Mereka punya bagian dari kerajaan, kekuasaan. Ai laisa lahum syai'. Maksudnya huruf am ini negatif berarti. Laisa lahum syai'um minhu, mereka tidak bakal punya kekuasaan. Walau kana, ya, kalau seumpama ada, faidan la yu'tunan nas nakira. Nah ini nakir lagi kan. Maka mereka layak tuna, tidak akan memberi kepada manusia apa nakira sedikit pun. Nakir tadi nakir. Apa nakir? Titik ya, titik yang ada di biji kurma, sedikit pun tidak akan memberi kebaikan kepada manusia. Am atau bal'ah yahsudunan nas, tetapi sebaliknya mereka itu hasud, mereka itu dengki kepada manusia. Ai an-nabi, dalam maksudnya di sini manusia ini adalah Kanjeng Nabi, katanya tafsir Jalalain. Mereka itu iri sama Nabi Muhammad, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi tadi niku. Alama atahumullah, iri terhadap apa? Iri terhadap sesuatu atahumullah, yang mana Allah telah memberikan kepada mereka min fadlihi, dari keutamaan mereka, minan nubuwati, dari kenabian. Nah, orang Yahudi diantaranya jengkel sama Nabi Muhammad itu apa? Karena iri. Mereka tahu kok Nabi Muhammad itu nabi aslinya, cuma iri. Kenapa? Karena selama sebelum Nabi Muhammad, nabi itu dari bangsa mereka kebanyakan. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Dawud, ya Moses, Aaron, David, Daniel, Uzair, itu kan orang nabi-nabi dari Bani Israel semua. Lah kok ini bangsa Arab? Mereka gak seneng, hasut, iri. Sampai klaim-klaiman ya, soal kurban kemarin. Siapa yang
yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim itu siapa? Kalau Yahudi dan Nasrani itu jelas di kita mereka Nabi Ishak. Nabi Ishak itu anaknya Nabi Ibrahim dari Siti Sarah. Tapi kalau umat Islam pro kontra. Sebagian ulama ya menyebut Nabi Ishak sama seperti Yahudi dan Nasrani. Tapi mayoritas ulama Nabi Ismail. Nabi Ismail itu anaknya Nabi Ibrahim dari apa? Siti Hajar Ibrahim. Abraham. Kemarin itu saya baca buku, Pak. Bagus bukunya. Nah, itu sampean tahu film Superman? Itu konon sosok Superman itu terinspirasi dari Nabi Ibrahim. Jadi manusia yang super, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Katanya gitu. Ya, makanya ada apa? Brahma, orang Hindu itu. Katanya itu juga dari Ibrahim, Brahma. Nah, mereka itu sebenarnya orang Yahudi itu iri sama Nabi Muhammad, hasud. Di antaranya hasudnya karena nubuat. Di antaranya. Kalau bahasa Ibraninya Nevim. Nabi itu Nevim, kenabian, nubuat. Iri terhadap apa lagi? Wa kathratin nisa, banyaknya istri. Istrinya akeh lo iri. Sampai sekarang saya kalau melihat di video-video YouTube nih, Nabi Muhammad itu kan dikritik diantaranya sama orang-orang yang sekarang di zaman sekarang. Kok bojone akeh ini gak bagus ini loh. Sampai kok melihatnya dari konteks budaya saat ini. Ya gak adil. Kamu harus melihat konteks zaman itu gitu loh. Ayyatamannawna zawalahu anhu. Mereka mengharap agar nikmat tersebut ya hilang dari Nabi Muhammad. Gak punya istri banyak, gak ada kenabian. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan laukana nabiyan lastaghala 'anin nisa. Mereka mengatakan Yahudi pada zamannya Nabi itu, seandainya nabi itu adalah di antara kami Bani Israel, maksudnya orang Yahudi, lastaghala 'anin nisa, maka kami tidak akan disibukkan dengan banyaknya istri. Asline ngomong koyo ngono asline asline iri wong bojomu cuma siji tok ngono. Faqad ataina ala Ibrahim, maka sungguh kami telah memberikan keluarganya Nabi Ibrahim jaddihi, yaitu mbahnya mereka, ka Musa wa Daud wa Sulaiman, seperti Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Kalau Musa bahasa mereka Moses, Daud David, Sulaiman Solomon. Nang Jawa jadi Sleman jadi. Kan enten sapa iku? Kiai Fahmi Basyah. Itu nulis buku, Pak. Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Tak waca nih. Kok lucu aku. Kenapa? Karena otak-atik gak gatuk. Sampai baca bukunya ya lucu. Ya, Nabi Sulaiman itu katanya dari sini, ono Sleman. Buktinya ono Sleman. Ratu Saba, ono Wonosobo, itu ono ngono. Makanya guyonan saya sama teman-teman itu apa? Konstantinopel, Istanbul nih loh. Iki guyon nggih. Itu dulu dibantu sama Nyi Roro Kidul, tak ono. Lho kok iso? Lha buktine lek Turki ana Istanbul, di Jawa ada Isbantul. Lah iku aku ya iso lek gawe ngono kan. Otak-atik gatuk niku nggih. Nabi Sulaiman. Tapi gak tahu juga Pak, soalnya kan orang Yahudi niku kan ada 12 suku. Ya. Anaknya Nabi Ishak itu ada 12. Yusuf, Benyamin, Yehuda, dan lain-lain ada 12. Kan yang 10 hilang.
Nah, ini menyebar kemana-mana, ono sing Afghanistan, ada yang India, konon ada yang di Indonesia juga. Sampai baca di YouTube dokumenter itu, termasuk masalah di Afghanistan, orang-orang Taliban itu, mereka sebenarnya banyak yang tahu bahwa mbah-mbahnya mereka itu Bani Israel. Cuma karena sudah Muslim malu untuk mengakui. Sebagian orang-orang Afrika itu juga kan ada, makanya yang kembali itu kan ke Israel. Kemarin saya baca itu yang dipercaya dari orang-orang India, di antara ada suku tertentu lah di India, ini balik ke Israel karena setelah dikaji ternyata mereka ngaku dari Bani Israel. Sedangkan orang Yahudi sendiri ini ada yang nggak terima, Pak. Sampai makanya